Step 1. Edit Pro. Sounds beyond yang hadir pada hari ini, yang dilantik hari ini, yang hari ini kita menganggap bahwasanya ada keganjalan yang terjadi. Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, aparatur kepolisian, masyarakat Kabupaten Wajo, kita menginginkan pemilu yang damai, kita menginginkan pemilu yang adil, kita menginginkan pemilu yang jujur. Namun proses seleksi tim komisioner KPU Kabupaten Wajo ini terlihat adanya keganjalan, terlihat adanya otoritas tangan-tangan para petinggi, adanya otoritas partai yang melakukan intervensi sehingga meloloskan 3 komisioner impor yang berasal dari 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Bone dan Kabupaten Sopeng. Bagaimana bisa logikanya orang yang sudah tidak diterima di kabupatennya masing-masing kemudian kembali mendaftar di Kabupaten Wajo lalu diterima? Itu yang akan menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menjelaskan di sini bahwa apa yang terjadi sebenarnya, supaya gerakan kami ini adalah gerakan yang pure, gerakan kami ini adalah gerakan yang terkonsolidasi. Kita punya data, kita akan memastikan bahwa data-data yang kami dapatkan itu data-data yang bisa kami validasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan bahwa ada keganjalan yang terjadi. Kakanda Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, Kakanda Aldi Rahmat Gunawan, kami kenal beliau, kami sering berdiskusi dengan beliau, kami sering bercengkrama dengan beliau. Namun pada hari ini, tetapi apa yang kemudian ditunjukkan oleh beliau, kemudian integritas hari ini yang kemudian selalu dipamerkan, selalu diberikan kepada adinda-adindanya, saya rasa hari itu sudah mulai menurun karena adanya indikasi dugaan transaksional yang terjadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali saya mengingatkan bahwa ingat, kita sebagai orang Wajo, kita tumbuh di Wajo, teman-teman mahasiswa kita makan di Wajo, kita minum airnya Wajo, kita berkembang di Kabupaten Wajo. Namun hari ini beban moral ini yang kemudian harus kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kepedulian kita kepada demokrasi Kabupaten Wajo, yang dimana secara tidak langsung kita ketahui bersama bahwa salah satu demokrasi tertua yang ada di dunia itu adalah di Kabupaten Wajo. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, aparatur kepolisian yang hadir melakukan pengamanan kepada teman-teman, bahwa kita ketahui bersama, pasti kalian tidak ingin menambah pekerjaan lebih, pasti kalian tidak mau tambah repot lagi dalam bagaimana mengurusi proses demokrasi ini. Kita menginginkan pemilu yang damai, Pak. Kita menginginkan pemilu yang aman, Pak. Kita menginginkan pemilu yang jujur, Pak. Namun faktanya apa? Proses seleksi tim komisioner KPU ini ada keganjalan yang terjadi. Ini yang menjadi supremasi yang kemudian kami ingin aspirasikan Bapak Ibu sekalian. 3 calon komisioner KPU yang kemudian diloloskan dan ditetapkan dilantik hari ini, yaitu Andi Raihana, Andi Erwin, dan Nasaruddin. Saya rasa itu sudah melanggar kode etik dan tidak memenuhi unsur dari keadilan sosiologi, kawan-kawanku sekalian. Hidup mahasiswa, hidup rakyat yang tertindas. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami menyampaikan bahwa apa yang menjadi tuntutan kami, apa yang menjadi aspirasi teman-teman ini betul-betul harus tersampaikan. Maka dari itu teman-teman menolak dengan keras komisioner titipan atau hasil impor yang berasal dari kabupaten lain. Dan juga kami menuntut kepada tim seleksi KPU Sulawesi Selatan, yang dimana dengan ini kami mengecam bahwa harus ada yang namanya peninjauan kembali terhadap keputusan hasil seleksi KPU Provinsi Sulawesi Selatan ini, yang dimana meloloskan 3 komisioner KPU yang kami anggap telah melakukan pelanggaran secara etik. Bapak Ibu sekalian, satu hal yang perlu Bapak Ibu sekalian, SKCK tidak akan dikeluarkan ketika adanya unsur pelanggaran pidana atau hukum. Bapak Ibu sekalian, nah saya sampaikan bahwa Andi Erwin, bahwa Muhammad Erwin itu telah melakukan pelanggaran hukum berat, telah melakukan pelanggaran pidana, yang dimana dia diduga dan telah terlibat melakukan pelanggaran hukum, yaitu pemerasan terhadap kasus Setia Novanto di Jakarta. Dan mereka pernah ditahan. Andi Erwin pernah ditahan di Kapolres Metro Jaya di Jakarta. Bapak Ibu sekalian, bayangkan Bapak Ibu sekalian, orang yang telah melakukan pelanggaran hukum masih bisa diloloskan masuk di Kabupaten Wajo. Adanya integritas yang terjadi, adanya kemunduran integritas yang terjadi. Proses demokrasi hari ini sudah tercederai dengan dilantiknya 3 orang pecundang gitu, dengan dilantiknya 3 pengkhianat itu akan mencederai proses demokrasi yang akan terjadi di Kabupaten Wajo ini hari ini, kawan-kawan sekalian. Mahasiswa. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan sekali lagi bahwa ini bukan tentang peraturan PKPU, ini bukan tentang proses administrasi, namun ini merupakan tanggung jawab moral kami sebagai masyarakat Kabupaten Wajo. Ini merupakan tanggung jawab moral kami sebagai mahasiswa, sebagai pemuda.
Inilah yang menjadi tuntutan kami. Inilah yang menjadi gerakan kami. Kita telah mengimplementasikan apa yang menjadi tridharma perguruan tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Proses pendidikan telah kita lalui, proses penelitian telah kita lalui. Hari ini turunnya teman-teman di jalan ini merupakan proses atau bagian dari bagaimana mengabdi kepada masyarakat Kabupaten Wajo. Hidup mahasiswa! Jadi dengan hormat kepada seluruh komisioner KPU yang ada di dalam, mohon kami menginginkan, karena kenapa Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita juga bingung. 5 dari komisioner KPU yang kemudian dilantik, 3 dari 5 itu sampai detik ini kita tidak pernah lihat mana orangnya. Kita tidak pernah tahu bagaimana orangnya. Kita tidak pernah tahu bagaimana isi kepalanya. Mereka tidak pernah bercerita, berdiskusi dengan kami, sehingga bukan kita tidak menghargai proses tim seleksi yang terjadi. Namun hari ini yang menjadi pertanyaan saya, 3 komisioner KPU hasil impor ini paham tidak dia dengan apa yang menjadi geopolitik yang ada di Kabupaten Wajo? Bagaimana tentang keadilan sosiologi yang ada di Kabupaten Wajo? Bagaimana dengan konstelasi politik yang ada di Kabupaten Wajo? Yakin dan percaya banyak teman-teman dari KPU di dalam yang juga tidak sepakat, cuma karena yang namanya hierarki, karena yang namanya tuntutan pekerjaan yang kemudian mau tidak mau mereka bersepakat dengan apa yang terjadi. Hidup mahasiswa, betul tidak teman-teman sekalian? Jadi Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan apa yang menjadi data, kami menyampaikan apa yang menjadi hal-hal yang janggal kemudian. Jadi Bapak Ibu sekalian, izinkan kami masuk ke dalam, bertemu langsung dengan para komisioner KPU untuk menyampaikan apa yang menjadi kekeliruan yang tadi, untuk mendapatkan klarifikasi, untuk mendapatkan statement dari 5 komisioner KPU terhadap apa yang menjadi tuntutan atau aspirasi teman-teman. Sepakat teman-teman? Sepakat. Kami tidak akan meninggalkan tempat ini, kami tidak akan meninggalkan lokasi ini ketika kami tidak bertemu dengan 5 komisioner KPU yang ada di dalam. Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam, kami mengundang dengan hormat. Kami mengundang dengan hormat, kami ingin bertemu, kami ingin bertatap muka. Yang mana yang dikatakan Andi Erwin, yang mana dikatakan Muhammad Erwin, yang mana itu ibu Andi Raihana, yang mana itu Nasaruddin. Kami tidak pernah melihat mukanya pas sebelumnya. Sehingga apa? Pastinya kualitasnya itu kita tidak bisa menjamin. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, masyarakat yang ada di sekitar segini, yang mendengarkan apa yang keluar dari sound system ini, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, munculnya 3 calon komisioner hasil impor ini, yakin dan percaya akan memicu adanya kepentingan golongan yang kemudian akan terakomodir, dan yang pastinya itu akan memicu adanya kecurangan proses penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, saya bisa menjamin hal tersebut. Bisa kita hitung-hitungan persoalan itu. Karena kenapa? Ini masalah integritas. Komisi Pemilihan Umum kita kenal yang memiliki hierarki dan memiliki integritas yang sangat tinggi. Namun fakta yang terjadi apa? Orang yang telah melakukan pelanggaran hukum, orang yang telah melakukan pelanggaran pidana masih bisa diloloskan menjadi komisioner KPU. Apalagi ini hasil impor. Bayangkan, saya akan jelaskan, saya akan sampaikan satu-satu Bapak Ibu datanya. Andi Erwin itu, dia masyarakat Kabupaten Takalar yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Timur, yang kemudian ikut seleksi di Kabupaten Sopeng dan tidak diberikan kepercayaan atau tidak lolos, dan kemudian dalam jangka waktu 3 hari sebelum pendaftaran calon komisioner KPU Kabupaten Wajo, dia melakukan peralihan domisili. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, 3 hari. Ini lebih kita nunggu Bapak boleh Sopeng letek juga Wajo. Kita saja masyarakat Wajo, Pak. Bahkan kita menunggu itu 1 hari, 2 hari, bahkan 1 bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun mengurus KTP bahwa dia nulis salah saya. Terus yang kemudian ada orang luar yang memiliki kepentingan dalam jangka waktu 3 hari dengan mudahnya mereka pindah domisili Bapak Ibu sekalian. Bayangkan Bapak Ibu sekalian,
Keganjilan ini yang kemudian akan menjadi aspirasi teman-teman sekalian. Bukan hanya di KPU, bahkan kami akan juga menuntut kepada Capil. Kami akan melakukan investigasi kepada Capil. Bahkan tidak lain daripada itu, Bawaslu juga harus terlibat. Bawaslu sebagai pengawal, sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu juga harus terlibat dalam menyampaikan apa yang menjadi aspirasi teman-teman Aliansi Mahasiswa Peduli Pemilu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang menjadi tuntutan kami, atas apa yang menjadi aksi kami hari ini. Mohon maaf tak dampoi Kak, saya ganggu jalan tak bersama teman-teman. Kami menutup beberapa jalan untuk memastikan bahwa proses dari penyampaian aspirasi ini itu tersampaikan dengan betul-betul. Ini bukan hanya sekedar formalitas ini Bapak Ibu sekalian. Beberapa kajian sudah kita lalui, beberapa gerakan-gerakan sebelumnya kita sudah lalui. Artinya komitmen teman-teman untuk menolak 3 kebijakan impor itu akan kita terus laksanakan, itu akan terus kita lakukan. Ada 2 meskipun kecil, yang kita lawan ini bukan orang kecil teman-teman sekalian. Ingat,